Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tiba waktunya kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, berfirmanlah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Firman hari ini bicara tentang fokus pelayanan. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaringlah pula, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi,
"Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Amin. Bapak Ibu, diancam oleh Isabel, ratu dari Ahaz, spontan Elia menjadi takut. Mengapa? Padahal sebelumnya Elia begitu berani menghadapi 450 nabi Baal. Tetapi mengapa menghadapi ancaman Isabel, seorang wanita yang menjadi sangat takut? Jawabannya Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Elia berfokus kepada Tuhan. Tuhan yang tidak rela melihat umatnya lebih lama lagi berlaku timpang dan bercabang hati terhadapnya. Elia berfokus pada Tuhan yang penuh dengan kuasanya menyertai pelayanannya, sehingga tidak membuat dia getar sedikit pun. Tetapi berbeda ketika menghadapi ancaman Isabel. Elia berfokus kepada dirinya sendiri. Ia ketakutan, ia takut mati di tangan Isabel. Berfokus kepada diri sendiri membuat kita rapuh, lemah, dan kalah. Dan Tuhan pun tidak akan membiarkan itu terjadi pada hamba-hambanya. Tuhan berperkara dan membangkitkan Elia kembali, agar Elia fokus kepada pribadinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhan pulihkan stamina rohaninya lebih dahulu. Dari perikop yang kita baca, melalui malaikatnya yang membangunkan Elia, Elia diperintahkan makan roti dan minuman. 2 kali hal ini dilakukan. Elia dibangunkan oleh malaikat Tuhan untuk makan dan minum. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Tuhan menyediakan makan dan minum di padang belantara supaya stamina daripada Elia kembali dan dia dapat melakukan tugasnya kembali. Dan oleh makanan minuman ini Elia dapat berjalan 40 hari, 40 malam menuju gunung Allah. Ini yang pertama dilakukan Tuhan, memulihkan stamina daripada Elia. Yang kedua, Tuhan melatih Elia kembali untuk peka terhadap kehadiran pribadinya. Saat Elia ada di gunung Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi dikatakan tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dikatakan di ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Bapak Ibu,
Tuhan melatih Elia untuk peka kembali akan kehadirannya. Kita sering berpikir Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa yang besar, seperti angin yang besar, dikatakan gempa, atau api yang luar biasa. Tetapi melalui penglihatan Elia ini, Tuhan tidak hadir dalam fenomena itu semua. Tuhan justru hadir dalam angin sepoi-sepoi. Tuhan ingin melatih kepada Elia, juga setiap kita yang mendengar kebenaran firman ini, bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan juga hadir di setiap kehidupan kita, hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, hamba-hambanya. Ini penting untuk membuat kita yakin percaya hal sekecil apapun Tuhan pedulikan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tidak ada perlu kita khawatir, stres dan menjadi depresi. Menyadari kehadiran Tuhan, Elia kembali fokus kepada pribadi Tuhan. Setelah Elia fokus kembali kepada Tuhan, Tuhan memberi tugas-tugas yang baru. Inilah berita firman hari ini, fokus kepada Tuhan dalam tugas pelayanan kita. Tetap jaga stamina kita, dan juga jaga hubungan kita dengan Tuhan. Peka akan kehadirannya. Maka kita akan selalu bergairah, bersemangat, menjalankan tugas-tugas pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini, Engkau berfirman Tuhan, bahwa kami harus menjaga stamina rohani kami. Kami juga harus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Peka akan kehadiran-Mu, sehingga kami tidak khawatir, karena kami yakin selalu disertai oleh Tuhan. Bila Tuhan beserta kami, maka tidak ada yang perlu kami takutkan, khawatirkan dalam tugas panggilan pelayanan kami. Karena kasih dan kuasa-Mu akan selalu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni bila di waktu-waktu yang lalu kami sering melupakan Tuhan, kami sering berjalan menurut pemikiran kami sendiri, kami merasa sendiri, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang terjadi adalah fokus kami berubah. Kami tidak fokus pada Tuhan, kami fokus pada diri kami sendiri, sehingga mulai kami merasa khawatir, lelah dan lemah. Tapi syukur kepada Tuhan, firman-Mu pagi ini menguatkan kami. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, hamba-hambanya. Terima kasih atas kasih setia-Mu, kuasa-Mu yang nyata, yang Kau nyatakan atas pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan-Mu senantiasa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berkarya, kerjakan tugas-tugas saudara sebagai panggilan di dalam Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jaga stamina rohani kita, makan makanan rohani yang sehat, dan tetap intim dengan Tuhan, dekat, sehingga peka akan kehadirannya. Tuhan memberkati. Shalom.